Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Tony Arifin STMkom selaku dosen pengampu mata kuliah Data Analis dan Big Data. Kami selaku kelompok 4 akan mempresentasikan hasil analisis kami dan pengerjaan melalui data analis dan big data pada neural network. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama Ita Rosita dengan NIM 652320004, Jingga Aulia 652231010, dengan saya sendiri Jini Amelia Hertika dengan NIM 652320003, dan Misha Dara Putri dengan NIM 651019, dan Tiara Agustina dengan NIM 652322010. Baik, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Jingga. Baik. Di sini ada pengertian neural network. Neural network atau jaringan saraf tiruan adalah salah satu algoritma dalam machine learning yang dirancang dengan meniru cara kerja jaringan syaraf pada otak manusia. Algoritma ini mampu mempelajari pola dari sekumpulan data melalui proses pelatihan, sehingga dapat digunakan untuk melakukan prediksi, klarifikasi, maupun pengenalan pola yang kompleks. Pada otak manusia, miliaran neuron saling terhubung dan bekerja sama untuk memproses informasi. Prinsip yang sama diterapkan pada neural network, yaitu menggunakan neuron-neuron buatan yang saling terhubung melalui bobot. Setiap neuron menerima informasi, mengolahnya, kemudian meneruskannya ke neuron berikutnya hingga menghasilkan sebuah keputusan atau prediksi. Neural network termasuk algoritma supervised learning apabila proses pelatihannya menggunakan data yang telah memiliki label. Selama proses pembelajaran, algoritma akan terus memperbaiki bobot setiap neuron sehingga tingkat kesalahan semakin kecil dan akurasi model semakin meningkat. Saat ini, neural network menjadi dasar perkembangan deep learning yang digunakan pada berbagai teknologi modern, seperti pengenalan wajah, chatbot, kendaraan otonom, sistem rekomendasi, analisis citra medis, hingga deteksi penipuan transaksi keuangan. Baik, selanjutnya ada sejarah singkat neural network. Konsep neural network pertama kali dikenalkan pada tahun 1943 oleh Warren dan Walter Pitch melalui model matematika yang meniru cara kerja neural biologis. Pada tahun 1958, Frank Rosenblatt mengembangkan algoritma percepatan yang menjadi dasar pengembangan neural network modern. Perkembangan neural network sempat mengalami penurunan karena keterbatasan komputer pada saat itu. Namun, sejak tahun 2006, kemajuan teknologi komputasi, GPU, serta ketersediaan big data menyebabkan neural network berkembang pesat dan melahirkan konsep deep learning yang saat ini digunakan oleh Google, Microsoft, Meta, OpenAI, dan berbagai perusahaan teknologi lainnya. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan konsep dasar neural network, yang dimana neural network ini bekerja dengan cara menerima data masukan, mengolahnya itu melalui beberapa lapisan neuron, kemudian nanti itu menghasilkan output berupa prediksi atau klasifikasi. Nah, neuron itu sendiri ini memiliki 3 komponen utama, yaitu yang pertama itu adalah input atau X, yang dimana input ini adalah data yang masuk ke neuron. Contohnya itu pada data set iris, inputnya itu berupa panjang sepal, lebar sepal, panjang petal, maupun lebar petal. Yang kedua yaitu weight atau W, yang dimana weight ini adalah nilai bobot yang menunjukkan seberapa besar pengaruh suatu input terhadap hasil akhirnya, yang nantinya bobotnya itu akan terus diperbaiki selama proses pelatihan. Nah, yang terakhir itu adalah bias. Bias ini adalah nilai tambahan yang membantu model menghasilkan prediksi yang lebih fleksibel dan meningkatkan komponen belajar. Selanjutnya, nilai tersebut itu nantinya akan diproses menggunakan fungsi aktivasi sehingga menghasilkan output. Nah, di sini secara sistematis, rumusnya itu adalah Z sama dengan sigma kurung buka X1 dikali dengan W1 kurung tutup ditambah B. Yang dimana nilai Z ini kemudian dimasukkan ke fungsi aktivasi, tujuannya untuk apa? Untuk menentukan keluaran neuron. Selanjutnya di sini terdapat arsitektur neural network. Neural network di sini terdiri atas 3 lapisan atau layer. Yang pertama ada input layer. Input layer di sini merupakan lapisan pertama yang menerima seluruh data masukan. Nah, di lapisan ini tidak melakukan perhitungan yang kompleks, melainkan hanya meneruskan data ke hidden layer. Sebagai contoh, pada dataset iris terdapat 4 variabel sehingga terdapat 4 neuron pada input layer. Nah, yang kedua ada hidden layer. Ini merupakan bagian terpenting dari neural network karena seluruh proses pembelajaran terjadi pada lapisan ini. Di dalam hidden layer di sini dilakukan ada 4 proses. Yang pertama perkalian input dengan bobot, penjumlahan seluruh nilai, penambahan bias, penggunaan fungsi aktivasi. Nah, semakin banyak hidden layer, maka kemampuan model mengenali pola menjadi semakin lebih baik. Namun, jumlah hidden layer yang terlalu banyak juga dapat meningkatkan waktu pelatihan dan risiko overfitting. Nah, yang terakhir di sini ada output layer yang merupakan lapisan terakhir yang menghasilkan keputusan akhir. Contohnya, jika menggunakan dataset iris, maka output layer akan menghasilkan salah satu kelas berikutnya. Yang pertama ada iris setosa, iris versicolor. Baik, selanjutnya
Selanjutnya di sini terdapat komponen-komponen neural network. Neural network di sini memiliki beberapa komponen utama. Di sini ada 4. Yang pertama neuron. Apa sih itu neuron? Neuron itu merupakan unit dasar yang menerima input, melakukan perhitungan, kemudian menghasilkan output. Kemudian yang kedua ada weight. Weight itu apa? Menentukan seberapa besar pengaruh masing-masing variabel terhadap hasil prediksi. Semakin besar bobot suatu variabel, maka semakin besar juga pengaruh variabel tersebut terhadap outputnya. Nah, yang ketiga di sini ada bias. Bias itu fungsinya untuk menggeser hasil perhitungan agar model lebih fleksibel dalam mempelajari pola data. Tanpa bias ini, model seringkali tidak mampu menghasilkan keputusan yang optimal. Nah, yang terakhir di sini ada activation function. Fungsi aktivasi di sini digunakan untuk menentukan apakah neuron ini akan aktif atau tidak. Beberapa fungsi aktivasi yang umum digunakan adalah ada 4, sigmoid, ReLU, TAN, dan softmax. Selanjutnya ini ada fungsi aktivasi, yang dimana fungsi aktivasi ini adalah mengubah hasil penjumlahan bobot menjadi nilai output. Yang pertama di sini ada sigmoid. Sigmoid ini adalah fungsi yang mengubah nilai angka menjadi nilai antara 0 sampai dengan 1. Biasanya itu digunakan pada klasifikasi biner atau biasanya dipakai pada sesuatu yang termasuk ya atau tidak. Kalau misalkan mendekati 1, maka jawaban mudahnya itu adalah ya. Sedangkan kalau misalkan mendekati 0, maka jawaban mudahnya itu adalah tidak. Nah, di bawah ini ada rumus sistematisnya, yaitu fx sama dengan 1 dibagi dengan 1 ditambah pangkat min x. Yang kedua yaitu semi-structured data atau ReLU, yang merupakan fungsi aktivasi yang paling banyak digunakan karena deep learning, karena proses komputasinya itu cepat. Nah, di bawah ini juga ada rumus sistematisnya, yaitu fx sama dengan max dikali dengan 0,x. Yang ketiga itu TAN. TAN itu adalah rentang output antara min 1 sampai dengan 1. Nah, TAN ini itu lebih baik dibandingkan dengan sigmoidnya karena datanya itu menjadi terpusat di 0 gitu. Yang terakhir yaitu ada softmax. Softmax ini adalah fungsi yang digunakan apabila jumlah kelasnya itu lebih dari 2, misalnya pada data setosa, versicolor, atau virginica. Sekarang kita masuk ke cara kerja neural network ya, tentunya ada beberapa tahapannya. Yang pertama itu setiap data yang diinput nantinya dikalikan dengan bobot masing-masing atau weight ya, yang dimana bobot ini tuh berfungsi untuk menentukan seberapa besar pengaruh suatu input terhadap nilai akhirnya. Yang kedua yaitu semua hasil perkalian itu dijumlahkan jadi satu nilai. Yang ketiga, setelah dijumlahkan maka sistem itu akan menambahkan nilai bias. Nilai bias ini membantu model supaya lebih fleksibel dalam membuat keputusan dan hasil prediksinya itu akan lebih akurat gitu ya. Yang keempat yaitu hasilnya itu dimasukkan ke fungsi aktivasi. Tadi kan saya sudah jelaskan ya bahwa data itu nanti dimasukkan ke fungsi aktivasi seperti sigmoid, ReLU, TAN, atau softmax gitu ya. Fungsi aktivasi ini tuh nantinya yang menentukan apakah informasi tersebut itu diteruskan atau tidak menjadi output gitu. Yang kelima, diperoleh output sementara, yaitu prediksi awal yang dibuat oleh neural network itu sendiri gitu. Yang keenam, outputnya itu dibandingkan dengan target sebenarnya. Yang ketujuh, dihitung besar kesalahan atau errornya. Artinya, kalau ternyata masih salah, maka sistem itu akan menghitung errornya atau tingkat kesalahannya. Yang kedelapan, errornya itu nantinya digunakan untuk memperbaiki bobot menggunakan backpropagation. Backpropagation itu artinya proses di mana neural network ini akan belajar dari kesalahannya gitu. Yang terakhir yaitu prosesnya itu diulang berkali-kali hingga errornya ini menjadi semakin kecil. Baik, di sini ada kelebihan neural network. Ada beberapa keunggulan, antara lain yang pertama, mampu mengenali pola data yang sangat kompleks, di mana hal ini dikarenakan neural network ini dapat mempelajari hubungan antar data yang rumit, sehingga cocok digunakan pada masalah seperti pengenalan wajah, suara, maupun gambar. Yang kedua, memiliki tingkat akurasi yang tinggi. Jika model ini dilatih menggunakan data yang cukup dan berkualitas, maka hasil prediksi yang akan dihasilkannya biasanya sangat baik. Yang ketiga, neural network ini mampu mempelajari hubungan yang bersifat non-linear. Artinya, model dapat menemukan hubungan yang tidak dapat dijelaskan hanya dengan garis lurus atau persamaan sederhana seperti pada beberapa metode statistik. Yang selanjutnya, neural network ini juga dapat mengolah data dalam jumlah yang sangat besar. Semakin banyak data yang digunakan dalam proses pelatihannya, biasanya kemampuan model dalam mengenali pola juga akan semakin baik. Dan yang terakhir, model dapat terus belajar dan meningkatkan performanya melalui proses pelatihan dan pembaruan bobot secara berulang, maka tingkat kesalahan atau errornya akan semakin kecil, sehingga hasil prediksi menjadi akan lebih akurat. Selanjutnya adalah kekurangan neural network. Selain memiliki kelebihan, neural network juga memiliki beberapa kelemahannya, yaitu membutuhkan data dalam jumlah yang besar. Hal ini karena model harus mempelajari banyak contoh, agar mampu mengenali polanya dengan baik. Jadi, jika data yang digunakannya terlalu sedikit, maka hasil prediksinya juga akan kurang akurat. Yang kedua, memerlukan waktu pelatihan yang relatif lama. Jadi, semakin banyak data dan semakin kompleks arsitektur jaringan yang digunakannya, maka waktu komputasinya juga akan semakin lama. Yang ketiga, membutuhkan spesifikasi komputer yang tinggi.
Neural network ini memerlukan perangkat keras atau komputer dengan spesifikasi yang cukup tinggi. Pada model yang besar, biasanya dibutuhkan prosesor yang cepat atau GPU agar proses pelatihannya dapat berjalan secara efisien. Yang selanjutnya, hasil prediksi sulit dijelaskan karena bersifat black box. Artinya, meskipun model dapat memberikan hasil prediksi yang akurat, seringkali sulit untuk menjelaskan secara rinci bagaimana model tersebut mengambil keputusannya. Dan yang terakhir, rentan mengalami overfitting apabila jumlah data terlalu sedikit. Neural network ini juga rentan mengalami overfitting, yang artinya kondisi ketika model terlalu menghafal data pelatihan sehingga performa sangat baik pada data yang sudah dipelajari, tetapi kurang baik ketika digunakan untuk memprediksi data yang baru. Baik, di sini saya Jenny Amelia Hertika akan menjelaskan bagaimana cara kerja neural network yang implementasinya itu pada data iris dengan menggunakan Microsoft Excel. Nah, sebelumnya kita tadi sudah membahas ya yang mana neural network ini atau jaringan saraf ini merupakan salah satu tiruan dari algoritma machine learning yang terinspirasi dari cara kerja neural pada otak manusia. Nah, pada tugas ini saya menggunakan perceptron, yaitu bentuk neural network yang paling sederhana, yaitu hanya memiliki satu neuron saja. Nah, yang mana fungsi ini itu adalah untuk menentukan apakah suatu data termasuk ke dalam kelas tertentu berdasarkan bobot bobot W1 dan W2 atau weight atau tidak. Nah, yang mana di sini juga kita memiliki dua arsitektur neural network, yaitu yang pertama ada Cephalite dan juga Cephaloid. Nah, di sini kita kedua input tersebut memiliki bobot masing-masing, yaitu diasumsikan menjadi parameter inisialisasi, yaitu nilainya yang weight 1 itu 0,3, weight 2 negatif 0,4. Nah, yang mana ini merupakan nilai input yang nanti akan dimasukkan ke neuron untuk dihitung menggunakan persamaan delta W dikali X, yaitu hasil perkiraan antara setiap input dengan bobot masing-masing. Nah, setelah memperoleh nilai, nanti kita akan masuk ke proses aktivasinya ya. Oke, kita langsung aja. Di sini aku membawakan data iris, yang mana kita sudah tahu ya data iris ini yang paling sering digunakan dalam pembelajaran machine learning karena memiliki data yang sederhana. Nah, kalau data aslinya itu kan 150 data, tapi di sini saya hanya mengambil sampel sebanyak 10 data. Yang pertama di sini ada sampel pertama itu ada 5,1, 4,9, 4,7 dan seterusnya. Untuk sampel weight-nya ada 3,5, 3, 3,2 dan seterusnya. Nah, spesiesnya di sini ada Iris sentosa dan juga Iris versicolor. Untuk targetnya di sini 0 dan juga di sini 1 untuk versicolor ya. Nah, variabel yang digunakan hanya 2. Kenapa? Di sini karena dalam data irisnya terdapat 2 jenis gitu ya. Oke, kita langsung ke tahap training, di mana tahap ini dilakukan untuk menghitung secara manual apakah data yang kita input ini sudah sesuai dan juga bisa menunjukkan menggunakan metode neural network gitu. Nah, di sini langkah pertama yaitu kita akan menghitung delta W dikali X. Nah, pada rumusnya di sini kita bisa lihat, yaitu bisa kita jumlahkan sum dikalikan dengan buka kurung ya, X1 dikali dengan W1, yaitu W1 yang ini di parameter, kemudian ditambah X2 dikalikan lagi dengan W2. Nah, contohnya ada pada ini ya, teman-teman. Di sini. Nah, kenapa sih di sini hasilnya itu 0,13? Karena nilai tersebut lebih kecil dibanding threshold. Nah, di sini ya, thresholdnya kan nilainya 0,5. Nah, sedangkan di sini 0,3 gitu. Maka hasil prediksinya yaitu YPN yaitu 0. Kenapa? Karena kan di sini dia menggunakan rumus if. Nah, terus kemudian nilai tersebut dibandingkan dengan target 0. Kan ini ya targetnya kan 0 yang tadi sudah kita tuliskan di sini di datanya. Nah, maka errornya pun menjadi 0 karena di sini perhitungan error yaitu target dikurangi dengan ypred. Nah, yang dimana proses yang sama ini dilakukan untuk seluruh data training. Ini bisa diblok saja ke bawah. Kemudian ini juga bisa diblok saja untuk perhitungannya. Nah, kemudian dari proses yang sama dilakukan untuk melihat hasil seluruh data berhasil diprediksi dengan benar. Gitu. Nah, terus di sini ya kemudian di W1 di sini merupakan hasil perhitungan weight baru dari neural network yang sudah kita input datanya. Kan di sini ya ditunjukkan kalau parameter W1 itu kan 0,3. Nah, apakah benar nih diasumsikan dengan perhitungan delta W dikali X itu menghasilkan segini, apakah benar? Dan ternyata ketika dihitung, di sini menggunakan rumus mana ini ya, rumusnya itu nilai W1. Oke, nilai W1 ditambah buka kurung W2 dikali dengan total error dan juga dikali dengan
X1 gitu ya, ini sampel kita X1. Oke, menghasilkan total 0,30. Nah, kenapa ini 0,30 semua gitu ya, hasil perhitungannya ini sama untuk rumusnya, karena di sini kita errornya itu udah 0 gitu. Yang berarti kalau 0 itu datanya sudah sukses ya. Kalau misalnya nih ada 1 di sini gitu ya, ada 1. Nah, berarti itu datanya belum valid secara maksimal gitu. Jadi nanti diperlukan untuk perhitungan-perhitungan selanjutnya. Nah, kemudian ini weight terbarunya yaitu negatif 0,4, berarti masih sama gitu ya, masih sama dengan parameter yang pertama. Nah, ini untuk RW1-nya sebenarnya ini bisa kita tulis 0, tapi di sini ada rumusnya juga, yaitu H23 dikali J5. Nah, gini teman-teman ya. Kemudian ini juga sama, dan kita mendapatkan hasilnya 0 gitu ya, dan juga ini literasinya 1. Kenapa ditulis literasi 1? Karena kita hanya melakukan 1 kali percobaan yang sudah mendapatkan total perolehan errornya itu 0 gitu. Nah, kemudian hasil ini setelah model hasil selesai dilakukan ke tahap testing menggunakan 2 data terbaru. Nah, data pertama memiliki nilai sebesar 5,4. Di sini 5,4. Nah, kemudian di sini ini ada kesalahan. Nah, pada nilai 0,4 ini ya, sampel like-nya terdapat di X1, kemudian X2-nya di sini, dan untuk spesiesnya kita masih tetap sama dengan data iris yang di atas. Kemudian, model berhasil diprediksi dengan iris dari kedua data tersebut memiliki nilai sebesar segini ya, teman-teman. 0,06 dari perolehan hasil perhitungan delta W dikali X. Kemudian Y print-nya berhasil. Dengan hasilnya di sini sudah ada juga nih rumus if-nya, sama seperti yang di atas ya. Kenapa nih diasumsikan lebih kecil? Karena di sini kita akan menghitung pengungkapannya gitu ya. Nah, ternyata diungkapkan melalui metode data testing bahwa ternyata X1 dan X2 ini hasilnya benar dari targetnya, yaitu 0 dan 1 gitu ya, dari penggunaan rumus delta W. Nah, hasil ini tuh menunjukkan data berhasil diklasifikasikan sesuai dengan kelas yang sebenarnya, berarti tidak ada kekeliruan gitu ya, teman-teman. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya di sini kita menggambarkan flowchart algoritma regression, yang mana kita memulai dengan inisialisasi parameter dengan bobot W1, input data training ya, memasukkan yang tadi yang sudah aku jelaskan, X1, X2, dan target, kemudian hitung jumlah trainingnya, input data, hitung bobotnya menggunakan delta W dikali X, yaitu X1 dikali W1. Nah, ini untuk rumusnya. Kemudian fungsi aktivasinya yang tadi, yang lebih jika delta lebih besar, maka Y prime-nya itu 1. Nah, jika delta lebih kecil, maka Y prime-nya itu 0 gitu ya. Nah, hitung error ini dari totalnya itu target atau Y dikurangi Y prime. Nah, apakah error 0 untuk semua data training? Tidak. Gini ya, karena input data training itu kan sesuai dengan yang awal, karena tidak semuanya itu hasilnya 0 gitu ya. Nah, kemudian uji data testing di sini dapat dibandingkan dengan target yang sebelumnya, ternyata benar semuanya, berarti kan hasil dari perhitungan kita ini sudah sesuai. Nah, ini untuk jaringan sarafnya kita bisa digambarkan melalui input saraf. Yang pertama kita menginput layer. Nah, input layer ini X1 yaitu sampel like dengan total W-nya itu 0,30. Dan yes filenya itu 0,40. Nah, ini perolehan total yang sudah kita hitung tadi ya di akhir. Terus ini neuronnya itu berapa? Nah, neuron itu ini ya, kita bayangkan sebagai jaringan saraf yang menghubungkan ke kedua hubungan ini. Nah, ini threshold-nya itu di 0,5 di yang awal yang di parameter. Oke, kemudian ini fungsi aktivasi dan menghasilkanlah total kelas irisnya. Keterkaitan perhitungan di sini ini bisa dilihat ya, bahwa hasil penjumlahan diproses melalui aplikasi melalui threshold, dan juga jika delta T ini pengungkapannya, dan juga ini terkait alurnya. Nah, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan mengenai contoh pengolahan neural network pada data. Bagaimana tata cara kerja neural network pada contoh data iris, kita dapat disimpulkan bahwa neural network atau perceptron merupakan algoritma machine learning yang meniru cara kerja neural pada otak manusia untuk melakukan proses pembelajaran dan pengambilan keputusan berdasarkan data yang diberikan. Yang kedua, fungsi neural network adalah mengenali pola, mengelompokkan atau mengklasifikasikan, memprediksi, serta membantu proses pengambilan keputusan berdasarkan data. Yang ketiga, pada penelitian ini, neural network diterapkan pada dataset iris untuk mengklasifikasikan 2 jenis bunga, yaitu iris setosa dan iris versicolor.
Berdasarkan nilai Sepal-Lake dan Sepal-White, proses training dilakukan secara manual menggunakan Microsoft Excel melalui perhitungan delta W dikali X dengan fungsi aktivasi, threshold, dan prediksi, YPRED, error, dan pembuatan bobot wake update. Hasil training menunjukkan bahwa seluruh data berhasil menghasilkan dengan benar sehingga errornya 0 semua pada hasil pertama, dan juga proses testing juga menunjukkan bahwa data uji berhasil diprediksi sesuai dengan kelas sebenarnya. Kesimpulan, algoritma neural network mampu menjelaskan klasifikasi data iris dengan baik pada contoh data yang digunakan serta memberikan hasil prediksi yang sesuai dengan targetnya. Baik, demikianlah presentasi pada kelompok kami. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.